Pada perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit serta berdoa bagi semua murid-Nya. Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan bagian dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, betapa indahnya kalau dalam hidup kita sehari-hari, kita hidup dalam persatuan. Betapa indahnya kalau keluarga kita hidup dalam persatuan. Komunitas kita hidup dalam persatuan. Gereja kita hidup dalam persatuan. Tapi kita tahu bahwa ini tidak mudah. Salah satu hal yang sering menyebabkan perpecahan adalah perkataan kita. Oleh karena itu, hari ini saat kita memperingati Santo Cornelius dan Santo Cyprianus, mereka adalah para pemimpin gereja di saat gereja awal, di saat gereja ini banyak dikejar-kejar oleh kerajaan Romawi, dihukum, disiksa, mereka membawa persatuan. Justru karena ada banyak tekanan dari luar, mereka di dalam gereja, di dalam komunitas harus bersatu. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita sudah sangat bersyukur. Kalau ke misa, gak usah sembunyi-sembunyi. Kalau mendengarkan sabda Tuhan, bisa punya kitab suci, langsung baca. Tapi sayangnya justru ada banyak perpecahan, bahkan dalam komunitas kita masing-masing. Sayang sekali. Oleh karena itu kita belajar supaya kita hidup dalam kebenaran, mencari kebenaran. Artinya, kalau belum tahu pasti datanya, apalagi tentang orang lain, jangan ngomong sembarangan. Dan kalau kita tahu pun, buat apa yang jelek diomongin, disampaikan ke orang lain. Apalagi kalau ngomongnya sambil marah-marah, emosi. Apalagi kalau gosip tujuannya untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan orang lain. Apalagi kalau kita marah-marah sekedar hanya untuk melampiaskan perasaan kita. Kenapa sih kamu ini kok dalam hidup gak ada hari tanpa marah? Iya, supaya aku lega, supaya perasaanku ini enteng. Ya tapi kan orang lain jadi rusak. Buat apa seperti itu? Apa nggak bisa lebih sabar? Nah, kita diajak selalu untuk hidup dalam kebenaran. Di rumah juga, sama suami, sama istri, sama anak-anak, hidup dalam kebenaran. Sebelum ngomong, dipikir dulu, ini bagus gak ya efeknya ya? Sebelum marah,
Daripada marah, nyakitin hati orang lain, doa dulu 1 kali Salam Maria sebelum marah. Kalau masih panas perasaannya, doa 1 kali Rosario. Wah, pasti ini hidup dalam keluarga jadi lebih tenang. Betapa indahnya kalau kita bisa hidup dalam persatuan. Belajar untuk hidup dalam kebenaran. Belajar untuk hidup dalam Tuhan. Dan mulai dari keluarga kita sendiri.